dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Ibu Kadis KB dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid PAUD. Yang saya hormati seluruh pengurus tim penggerak PKK tingkat kabupaten yang hadir bersama di sini. Yang saya hormati Bapak Camat Rinhat. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan Rinhat, sekaligus sebagai Bunda PAUD tingkat kecamatan. Yang saya hormati Bapak-bapak desa di 20 desa Kecamatan Rinhat yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya banggakan, ibu-ibu tim penggerak PKK tingkat desa sekaligus sebagai Bunda PAUD tingkat desa se-Kecamatan Rinhat. Singkatnya hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti pengukuhan Bunda PAUD tingkat Kecamatan Rinhat. Acara ini sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi karena terus ada halangan, ditunda dan akhirnya terwujud pada hari ini. Dan ini kalau saya tidak salah merupakan kecamatan terakhir yang kita kunjungi untuk pengukuhan Bunda PAUD. Saya mengucapkan limpah terima kasih atas penyambutan yang luar biasa, atas persiapan untuk kegiatan pada hari ini. Jadi tentu Bapak Camat, Ibu tim penggerak PKK bersama seluruh jajarannya sampai ke tingkat desa sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih. Tujuan kita kegiatan pada hari ini adalah untuk mengukuhkan Bunda PAUD. Jadi PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini apa sebenarnya? Kenapa harus dikukuhkan segala? Kenapa harus diperhatikan lebih? Nah, ini harus kita camkan, harus kita pelajari baik-baik apa sebenarnya pendidikan anak usia dini. Siapa yang menjadi sasaran pendidikan anak usia dini? Ini ada Ibu Kabid PAUD di sini. Ketika pertama kali saya bertemu beliau merasa sangat bersyukur karena sekarang kita di Malaka boleh ada gebrakan untuk pengukuhan Bunda PAUD, sekaligus kita mau membantu dari kami sebagai Bunda PAUD tingkat kabupaten untuk kita membuat pendidikan PAUD ini menjadi sesuatu yang benar-benar dilakukan, yang berkualitas. Ya. Jadi tidak hanya kita dirikan PAUD di mana-mana, tetapi kualitas pendidikan PAUD ini harus kita perhatikan. PAUD melos wan kusmer, ini istilah dari Ibu Kabid. Kusmer nesat hodialsa. Salah, itu adalah suatu pendapat yang tidak benar. Pendidikan dimulai dari anak baru lahir sampai dengan 8 tahun, ini kita sebut dengan pendidikan anak usia dini. Dan kenapa kita harus tekankan pendidikannya? Karena ini adalah usia emas, golden period, di mana anak itu otaknya ini masih penuh, daya tampungnya masih cukup banyak untuk bisa menerima hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Karena itu tugas kita sebagai Bunda PAUD adalah membantu orang tua, membantu pendidikan PAUD di instansinya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, supaya pendidikan PAUD ini menjadi berkualitas. Tidak hanya asal pagi-pagi anak datang kemudian disuruh membaca
melihat huruf, mengenal angka, tetapi lebih daripada itu. Ya. Saya membaca data bahwa di Rinhat 3 desa di sini termasuk 3 desa yang angka stuntingnya tertinggi di Malaka, selain di Webiku ada 1. Ya, jadi ini sebenarnya peran kita. Ibu kepala desa, ibu camat, ibu bupati dan ibu wakil bupati diberi tugas lebih, ya, diberi amanah lebih untuk memperhatikan pendidikan anak usia dini. Jadi saya berharap dengan dikukuhkan Bunda PAUD ini, kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk kita mengembangkan pendidikan PAUD yang berkualitas di bawah bimbingan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kabid PAUD. Kita bersama-sama. Jadi ibu-ibu tidak sendirian. Pendidikan PAUD anak usia dini bukan hanya dia sekedar mengenal huruf dan angka, ya. Bukan hanya sekedar mengenal lingkungan, mengenal warna, tetapi ada yang lebih penting adalah pendidikan karakter. Anak kita ajarkan untuk bisa berterima kasih. Anak kita ajarkan untuk tahu meminta maaf. Anak kita ajarkan untuk tahu menghargai temannya yang lebih dari dia. Sportivitas itu penting. Ya. Jadi ketika anak sudah tahu begitu, selanjutnya kita mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana hidup secara bersih dan sehat. Kita sebut pola hidup bersih dan sehat. Ini harus kita canangkan. Bukan hanya asal saya omong di sini, kita akan buat itu. Ya. Jadi di pendidikan PAUD yang ada di sini, saya harap pengelola PAUD ada di sini, ajarkan anak untuk mencuci tangan dengan benar, ya, menyikat gigi setelah makan, malam sebelum tidur, tahu membuang sampah pada tempatnya, ya, tahu untuk buang air pada tempatnya dan membilas klosetnya dengan bersih. Itu hal-hal kecil. Tahu mengucapkan selamat pagi. Tadi saya senang sekali. Datang mereka sudah selamat pagi Bunda PAUD. Luar biasa. Ini salah satu pendidikan karakter. Ya. Jadi memang sekarang kemajuan teknologi ini membuat anak-anak kita lupa pada hal-hal penting yang menjadi karakter orang Malaka, karakter bangsa Indonesia. Jadi saya perhatikan anak-anak lebih aktif dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Ya, anak-anak usia PAUD ini kalau menangis minta makan, mama kasih nasi atau kasih bubur atau kasih apa? HP. Kasih HP. Ini yang terjadi karena ini ibu-ibu modern sekarang. Ya, kita jangan menjadi korban teknologi. Ya. HP penting zaman ini, ya, segala macam kita bisa akses dari sana. Tetapi HP bukan satu-satunya supaya anak tidak menangis. Anak menangis ada banyak hal. Mungkin dia sakit, mungkin dia lapar, ya kan? Nah, ketika anak menangis karena lapar, terus kita kasih HP, apakah dia menjadi kenyang? Tidak. Itu yang mengakibatkan akhirnya banyak status gizi buruk di Malaka dan di seluruh Indonesia, bukan hanya Malaka, tetapi NTT menduduki urutan nomor 1 di Indonesia. Saya tidak tahu Malaka menyumbang berapa persen untuk yang nomor 1 tadi. Ya, karena itu saya turun ke desa-desa. Saya menghimbau seluruh camat, seluruh desa, ibu camat, ibu desa, mari kita bekerja bersama-sama. Jangan kita abaikan, jangan kita tidak memperdulikan status kita sebagai pemimpin. Kita harus punya hati karena yang kita bina, yang kita didik, yang kita ngayomi itu adalah masyarakat kita. Bukan Jawa doang, bukan Bali doang, Malaka kan doang. Ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kita patut, kita wajib punya kewajiban sebagai Bunda PAUD, sebagai tim penggerak PKK dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Kita punya kewajiban karena kita dipercaya, karena kita diberi amanah lebih tadi. Jadi
Saya harap setelah ini Mama Camat bersama ibu-ibu desa kita segera membentuk tim kita. Tim penggerak PKK desa, Ibu Dongsu ada belum? Pokja-pokja sudah ada terbentuk? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah ada, adakah kegiatan Pokja 1, 2, 3, 4? Tidak jalan. Baik, kita tidak menyesal dan kita tidak akan balik ke belakang. Ya, sekarang kita melihat ke depan apa yang harus kita buat. Yang belum ada strukturnya, yang belum ada kepengurusannya, segera buat kepengurusan. Karena nanti saya datang keliling lagi. Saya tidak di kecamatan lagi, tapi saya datang ke desa. Ya, saya akan datang ke desa masing-masing. Kemarin saya keliling Kecamatan Raka Timur, selesai 6 desa. Saya keliling lagi ke Lain Manen dan Botir Lewele. Saya sudah keliling. Jadi saya maunya poho dulu karena ketika musim hujan saya tidak sanggup untuk sampai ke sana. Jadi sekarang belum musim hujan, saya ambil dulu yang di atas. Saya turun satu persatu, saya cek. Bukan hanya PKK-nya, tapi Bunda PAUD dan Dekranasda pun saya cek. Ya. Di sana kalau Dekranasda ada kelompok tenunnya, mana hasil tenunnya? Kalau saya lihat bagus saya ambil. Ya, saya beli bukan saya minta ya. Ya, jadi seperti itu. Mari kita bersama-sama menggerakkan masyarakat kita. Semakin banyak kita aktif untuk menggerakkan masyarakat, semakin banyak orang-orang kita yang tertolong. Saya meminta juga untuk semua ibu desa, ya, menggerakkan pengurusnya Pokja 1, 2, 3, 4 ini untuk penanganan stunting. Ini penting karena stunting kalau tidak ditangani, dicegah supaya tidak stunting, maka akibatnya adalah apa? Kecerdasan anak-anak. Kasihan orang di seberang sana, mereka IQ-nya bisa sampai 140, ya. Kita di sini IQ-nya jongkok. 90 itu sudah baik. Padahal rata-ratanya itu adalah 100. Ukuran kepintaran, ya. Intelijensia namanya. Itu rata-rata itu adalah 100. Kalau kita dapat 100 saja itu sudah bagus, ya. Nah, mulanya dari mana? Ya dari pola asuh anak, ya. Tadi saya bilang, anak lapar jangan kasih gadget. Anak lapar jangan kasih dia uang 5.000 untuk beli permen di warung, ya. Anak lapar kasihlah makanan yang bergizi. Siapa yang bisa mengajarkan masyarakat kita? Yang ini, ibu-ibu cantik, ada ibu camat, ada saya, ya. Kita bersama-sama memajukan masyarakat kita. Jadi di sini saya berteori. Di sini saya berteori, tetapi saya akan praktekkan. Minggu depan tanggal 3 dari tim penggerak PKK tingkat provinsi akan datang untuk melatih 5 UMKM kita yang ada di pusat kota di Betun untuk pengolahan abon ikan yang baik. Ya, jadi ini merupakan salah satu wujud daripada pemberdayaan kaum perempuan. Jadi saya harap nanti setelah mereka dilatih, mereka akan turun ke kecamatan dan desa untuk melatih ibu-ibu PKK, melatih pengurus PKK ataupun mereka yang dipercayakan untuk bisa membimbing masyarakat. Kenapa kita ada kasus gizi buruk yang banyak? Kenapa ada stunting yang tinggi? Pertama, pola asuh kita salah, ya. Yang kedua, kita tidak bisa mengolah makanan yang baik sehingga anak bosan makan, ya. Makanan itu jangan hanya diisi garam saja. Ada sup sayur, sup daging ayam misalnya. Olah masin kari tiba pokoknya sirah. Mungkin dia kurang selera, ya. Tapi kalau kita olah sedikit, ya, jadi ayam bakar misalnya yang enak, ya. Jadi ayam goreng yang enak atau jadi kare ayam yang enak. Jadi dia merasa bahwa makanan kita bervariasi.
Ada tahu tempe, ini bagus juga untuk anak-anak, ya. Buatlah perkedel tahu, ya kan? Diolah menjadi bermacam-macam makanan. Nah, pengolahan makanan ini siapa yang harus mengajarkan kepada masyarakat? Ya, ibu-ibu semuanya yang diberi amanah lebih tadi, ya. Ya, jadi saya balik lagi ke PAUD. Apabila semua desa ini sudah punya PAUD, apakah ada PAUD? Ada. Semua desa ada? Ada. Baik. Ada yang lebih dari satu PAUD-nya? Semua desa ada. Ya, desa Nanim. Ibu ada berapa PAUD? Ada 1 PAUD. 1 PAUD. Ibu? Ada 1 PAUD. Alala? Ada 1 PAUD tapi aku tidur. PAUD-nya tidur? Belum bangun. Tapi ibu punya tugas untuk membangunkan PAUD-nya. Mungkin siram sedikit dengan air dingin. Ya, ibu? Ya? 1. Desa mana ibu? Desa Muke. Muke. Ibu yang di belakang? Desa Boen tidak ada. Desa Boen belum ada. Ibu? Ada 1. Desa mana ibu? Desa Rasemane. Raisa mana itu di? Sunan. Oh, ya. Baik. Desa Ibu? Webetung ada 1 PAUD. Dewi itu 1. Ibu? Desa Wekeke 1. Oke. Desa Wekmidat ada 2 PAUD. Baik, tidak 2 PAUD. Ya, baik ibu. Di Desa belakang? Isu ada 1. Nah, itu 1. Ibu di belakang? WAI ada 1. WAI 1. Ibu? Taik 1. Kabu Taek 1. Ya. Murah 1. Baik, Murah 1. Alala ini dengan ini beda ya? Ya. Ya, baik. Ibu? Silakan. Ada tapi belum dilaksanakan. Ada, berarti tidur juga? Iya. Ya, siram sedikit bu. Yang di belakang? Ibu? 1. Jalan tidak? Berjalan. PAUD-nya berjalan? Tidak. Tidak berjalan. Berarti bangunkan lagi. Ibu silakan. Ada 5. Desa mana ibu? Tefuli jauh. Wow, muridnya ada 5. 5 PAUD. Muridnya? Tidak ada. Tidak ada PAUD. Ada murid? Ada murid. 1 PAUD berapa murid? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang belasan. Ada yang 10, ada yang 5. 12. Jadi begini ibu, saya juga seorang guru, saya dosen. Jadi saya tahu minimal kelas itu sebaiknya berapa. Karena ini nanti berhubungan dengan operasional. Kalau terlalu banyak PAUD, ya kan? Nanti dana desa hanya habis untuk PAUD nanti. Ya kan ada 5, terlalu banyak. Padahal muridnya sedikit. Kenapa? Alasannya kenapa? Wilayahnya jauh. Alasannya wilayahnya jauh. Ibu berdiri saja. Ya. Wilayahnya jauh. Jauh. Contoh kayaknya 1 dusun di sini, 1 dusun di Tefuli 1 sana, 1 dusun di Makembala sana. Jadi Jauh-jauh Iya, memang. jauh-jauh. Ya sih silakan saja kalau memang dananya. Ini operasionalnya dari mana? Sumbernya? Dana desa. Dari desa. Ibu punya 5 PAUD loh bu. Sangat banyak menurut saya. Kita Pak Puli, Ibu saya tolong diperhatikan dulu. Ada izin operasional semua 5-5-nya? Baru bentuk 2 bulan. Gimana baru Nah, 2 bulan? izin operasional Tidak ada. Belum ada. tidak apa-apa karena belum ada itu lebih mudah untuk Penjabat, dilakukan. penjabat, suaminya penjabat. Terlalu banyak, ya. Ibu silakan. Naik ada 2, 1 sudah ada izin operasional, 1 belum. Baik. Di Erah sudah di Kabupaten benar. Baik. Yang Itu benar. Ibu silakan. Desa Lalebot 1. 1. Ada izin operasional? Ada. Ya. Baik, Ibu. Desa Duduko ada 2, 1 sudah ada di bawah, 1 belum. 1 belum. Ya, baik. Jadi ini kelihatan hanya 1 desa saja ya, Muke ya, yang belum ada PAUD. Muke ada. Oh, Boen. Wah ini memang medannya mengerikan, ya. Jadi tidak ada niatkah ibu untuk bikin PAUD di sana? Nanti setelah ini, ya harap sih tahun depan. Ya tahun depan, sekarang sudah tidak bisa. Tahun depan rencanakan dari sekarang biar tahun depan coba buka 1 PAUD di sana untuk pendidikan anak-anak.
Ya, jadi sebenarnya Ibu dong, pendidikan anak usia dini ini sangat menarik. Karena anak-anak ini masih polos. Mau kita arahkan kemanapun, pasti mereka tak. Ngajar paling enak itu ngajar anak PAUD. Ya, saya guru, jadi saya tahu. Bapak saya guru, saya satu keluarga guru semua. Ya, pendidikan anak-anak ini paling enak. Karena mereka masih nurut. Kalau ngajar SMA itu saya tidak suka, panas pusing. Ya, bisa dicokokin hal-hal yang baik lebih banyak supaya dia jangan dapat dari lingkungan. Dia lihat bapak minum sopi, om minum sopi, duduk tiap sore minum sopi, itu yang dia tangkap, itu yang dia serap. Jadi kasih dia kegiatan-kegiatan yang positif. Di rumah misalnya, dia bukan hanya pulang dan bermain, tetapi juga bermain perlu, ya, bermain perlu untuk anak-anak. Tetapi dia juga bisa dikasih tugas-tugas kecil, ya. Ibu-ibu PAUD, pengelola PAUD saya harap ada di sini, jadi supaya bisa mengelola PAUD-nya lebih profesional. Yang belum ada izin operasional, ini ada Ibu Kabid di sini, ya. Segera nanti Ibu PAUD boleh ditanya Ibu Kabid, tanyakan kepada beliau syaratnya apa saja, pasti beliau akan jelaskan, ya. Yang sudah terakreditasi ada? Saya rasa PAUD Wekmidar ada? Ya, ya. Jadi PAUD di Wekmidar ada satu yang sudah akreditasi dan masih C nilainya. Ya, ini kita harus upayakan untuk menjadi B, Ibu Selin. Ya, jadi kita harapkan ini PAUD-PAUD ini perlahan-lahan ditingkatkan statusnya. Kalau sudah punya izin operasional, coba berusaha untuk ikut akreditasi PAUD. Ya, kalau sudah terakreditasi, maka akan memudahkan kita untuk pengurusan sertifikasi daripada guru-gurunya, guru-guru PAUD-nya. Kalau izin operasional sudah ada kan berarti Ibu Selin pasti sudah menyediakan dana operasional. Benar kan Ibu? Ya. Jadi usahakan supaya punya izin operasional. Yang Ibu dari Kapulika tadi, yang jauh yang punya 5, nanti Ibu Selin akan menyampaikan hal khusus. Mungkin terlalu banyak. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya menghimbau Ibu Camat, Ibu Desa di seluruh Rinaldi ini sangat luas, wilayahnya luas dengan penduduk yang tidak terlalu banyak, sebenarnya mudah dijangkau, ya. Jadi saya harap supaya kita bersama-sama bahu-membahu, PAUD-nya kita galakan, PKK-nya kita giatkan kerjaannya, Dekranasdanya saya bantu dari kabupaten, ya. Kita harus punya kelompok-kelompok tenun yang mau menenun dengan cara yang benar, ya, tanpa merubah motif aslinya. Kita berkreasi, ya, karena kain tenun bukan fungsinya hanya untuk urusan adat, tetapi seperti sekarang ibu-ibu penuh cantik dengan penampilan dengan kain tenun ikat, ini luar biasa, ya. Kita akan tingkatkan, jadikan baju, ya, jadikan alas piring, jadikan alas gelas, jadikan taplak meja. Tetapi saya minta maaf, ya, jangan kain yang kita pakai untuk hameti tiba-tiba sudah jadi taplak meja, ya, supaya tidak seperti itu. Yang kita buat untuk taplak meja khusus taplak meja, motifnya mungkin kita cari yang bunga-bunga, ya. Ini saya metais putus botnya kita pakai untuk taplak meja, ya. Ini contoh saja, tapi sudah disiapkan, terima kasih, tidak apa-apa, tapi supaya kita fungsikan dengan baik, ya. Bukan salah, tetapi sebaiknya kita fungsikan dengan benar, ya. Jadi saya tidak akan memperpanjang. Sehabis dari sini saya akan mampir di desa Nayusu untuk menemui beberapa kelompok tenun di sana, ya. Nanti saya akan jadwalkan Ibu, ya. Saya akan jadwalkan kunjungannya, nanti sekretariat yang akan mengatur, ya. Jadi saya sudah berjanji saya akan kunjungi 127 desa, ya. Nah, kemudian saya infokan kepada Ibu Desa dong bahwa selama ini dari bulan Januari sampai dengan bulan September kemarin, kami merekrut tenaga kader PKK desa. Satu desa satu waktu itu, ya. Nah,
Kemudian sebenarnya itu semua SK itu keluarnya dari Provinsi NTT. Ya. Nah, ini sekarang karena lagi musim COVID, jadi dana untuk pembiayaan insentif para kader ini dibatalkan sepihak oleh Badan Dinas PMD Provinsi. Kami tetap mengupayakan jalan lain, tetapi tidak kami omongkan sekarang. Kalau sudah ada hasilnya, saya akan panggil yang bersangkutan untuk menyampaikan. Jadi biar tidak ada kasak kusuk begitu tentang kader desa. Kita yang merekrut, tetapi yang menjamin adalah provinsi. Dan ketika mereka membatalkan, ya saya akan mengupayakan yang lain. Pasti kita ada usaha untuk orang-orang kita. Ya? Baik, mungkin itu satu tambahan pemakluman. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini, Ibu Dong tolong ingat untuk buat sudah pengurusnya, supaya ketika saya turun, PKK jalan, PAUD jalan, Dekranasda juga jalan, ya. Selain tugas pokok. Bapak-bapak desa ada yang hadir di sini? Bapak desa dong, harap bisa dengar apa yang saya omong. Nanti tolong sisihkan dana desa 2022 untuk penanganan stunting di desa masing-masing. Karena Rinhat termasuk 4 besar dan dia menempati 3 desa, ya, 3 desa yang termasuk dalam urutan stunting 4 besar tadi, ya. Ada 1 di Wewiku. Jadi saya harap kita bekerja sungguh-sungguh supaya tidak ada lagi stunting di kejadian stunting baru, maksudnya ya. Yang sudah terjadi tidak bisa kita apa-apakan, cuman kita jaga supaya gizinya tetap baik untuk menunjang kehidupan kemudian, ya. Tapi yang baru lahir harap supaya tidak ada stunting lagi. Baik, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dan selamat pagi.